oleh dinas sosial, itu kan lansianya yang ada tinggal di panti itu adalah lansia-lansia Garukan. Tahu nggak Garukan? Nggak tahu ya. Garukan ada yang tahu nggak? Iya. Jadi lansia terlantar yang diambil ketemu oleh terantib, dia apa sih? Nggak tahu kemana dia jalan, nyasar gitu kan, diambil, dikirim ke panti, gitu kan. Pas ditanya nggak tahu siapa, di mana tinggalnya nggak tahu, nggak inget, nggak tahu, males pulang ke rumah karena oleh anaknya tidak dilayani dengan sebaik-baiknya, sehingga dia akhirnya ngeluyur, bodoh teing, pokoknya gue jalan, tahu ketemu terantib dibawa ke panti. Di panti pura-pura aja lupa, pura-pura nggak inget alamatnya, udah jadi tinggal di panti, dilayani itu dia. Itu bisa terjadi seperti itu lansia. Jadi di panti itu ada panti sosial khususnya ya, yang sekarang itu misalnya kayak di Ciracas, di Payung, kemudian di Jakarta Barat tuh di mana gitu tuh ada panti werda. Tapi beda lagi dengan yang di Cibubur, apalagi yang di Sentul. Kalau di Cibubur itu memang ada satu sarana layanan bagi lansia, tapi itu khusus son. Yang kedatang ke sana itu lansianya masih yang harus mandiri, yang masih bisa memenuhi diri sendiri ya, bisa merawat diri, makan sendiri, melakukan aktivitas, kemudian ada penanggung jawabnya, keluarga bertanggung jawab dan bayar ya di sana. Boleh bawa berinde, boleh nyewa kamarnya satu kamar, oh sendiri aja ada berinde ikut gitu kan. Model itu di Cibubur. Kalian kemungkinan nanti profesi bisa jadi praktek di sana ya. Nah, mungkin juga di lebih elit lagi. Di situ bayar minimal 4,5 juta untuk pensiunan. Model saya nggak cukup tuh duit pensiun untuk bayar di sana. Pensiun saya nggak sampai. Belum lagi kalau yang di mana tuh di Sentul tuh apa sih namanya saya nggak tahu. Nah itu mungkin harganya lebih elit lagi. Untuk mantan istri, mantan apa gitu kan, duitnya berjibun. Nah itu lain lagi. Tapi bentuk layanan ya pasti layanan lansia, tapi pasti berbeda. Nah ini untuk usia pelayanan ini khususnya untuk lansia-lansia yang memang menurut membutuhkan pembinaan ya. Jadi lansia di sini ada pertengahan atau middle age, lanjut usia atau elderly, kemudian yang lanjut usia tua, sangat tua, very old, di atas 90 tahun. Sekarang kan nggak aneh ya menemukan lansia usia 90 tahun masih aktif. Ya di daerah juga sih bisa saja menemukan seperti itu. Ya. Karena ada hal-hal yang memang lebih. Ngomong-ngomong kelihatan nggak sih segitu nggak digedein? Tampilannya nggak dibesarkan dari tadi, diem aja. Nah, tadi ini kan menurut WHO ya. Nah, kalau yang ini menurut Depkesnya kan nyontek. Tapi ini ada beberapa nih pengelompokan lansia menurut Kementerian Kesehatan. Dulu kan istilahnya masih Departemen Kesehatan ya. Pralansia sama tuh usia 45 sampai 59. Kemudian lansia itu ya memang usia 60 tahun ke atas. Hanya di sini ada lansia risiko tinggi. Contoh, ini lansia 70 tahun atau lebih. Dia mau punya masalah kesehatan ataupun tidak, lansia udah usia 70 tahun, dia masuk risiko tinggi. Contoh soal, kalau misalnya yang umroh, yang pergi berangkat haji, ya TKHI, atau dia memang naik haji, usia 70 tahun, dia nggak punya penyakit, dikasih gelangnya gelang kuning. Jadi itu memerlukan perhatian khusus, tapi tidak harus spesifik
khususon gitu kan. Tapi ketika seseorang dia usia 60 tahun ke atas, apalagi 70 tahun dengan adanya masalah kesehatan, 60 tahun juga kan sebenarnya 60 tahun dianggap tidak ada masalah. Dia tidak harus pakai gelang kuning gitu kan. Tapi karena dia punya masalah kesehatan, maka ditandainya itu pakai gelang kuning. Nah, kalau masalah kesehatannya 2 atau lebih, tuh, itu Kemenkes tuh tentuin. Itu biasanya kasih gelangnya gelang merah, sehingga itu memerlukan apa sih pemantauan secara khusus, misalnya dikontrol tiap hari, tekanan darahnya ada peningkatan ya, gitu, gulanya bagaimana gitu kan, pernapasannya gimana. Nah, itu tuh yang di sini lansia risiko tinggi. Jadi lansia risiko tinggi itu usia 70 tahun, walaupun dia nggak punya masalah ya dia termasuk risiko tinggi. Artinya perlu memperoleh perhatian khusus. Atau usia 60 tahun dengan beberapa masalah kesehatan, ya. Itu juga termasuk risiko tinggi. Ada lagi istilah lansia potensial yang tidak potensial. Nah, sekarang kan banyak lansia usia 60 tahun dia masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan gitu kan. Seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak potensial. Ya, dia tergantung dari anaknya, misalnya pemberian di rumah, dia hanya melakukan kehidupannya sangat tergantung kepada bantuan orang lain. Nah, di sini nanti akan apa dengan masalah demografi ya. Demografi itu kelompok lansia itu termasuk kelompok yang tergantung. Mau dia kerja maupun dia tidak berpenghasilan maupun dia berpenghasilan tetap masuk kelompoknya kelompok tergantung. Nanti itu di sana tuh. Besok kita ngobrolin. Nah, ini struktur penduduk. Di mana di Indonesia ini struktur penduduk ini sudah mulai bergeser. Kan biasanya untuk kelihatan nggak ini? Mau digedein, saya yang klik yang ada, kalau yang biasa Word itu ada gelas gitu. Kalau di sini saya nggak tahu ngedeinnya gimana. Diklik 2 kali ya. Mana coba lihat. Tapi Bu, khusus ini aja biar kulihat ini ya. Mana? Gitu. Makanya gue nggak lihat. Supaya kelihatan nampak gede gitu. Nggak mau dia. Nggak tahu. Nggak juga. Iya, masih loading Bu. Nah, loading. Tapi nampak kan? Ketika tahun 2045 Indonesia emas ya. Lansianya udah banyak. Udah di sini nanti dengan gambaran struktur penduduk seperti ini, kalian bisa menyatakan di mana saat kondisi penduduk dalam piramid penduduk stationary, penduduk dalam bentuk lonceng dan lain sebagainya. Itu ngobrolnya besok aja di demografi penduduk. Tapi artinya dengan kita melihat tahun 2019 lansia itu masih 9,7% dari sekian banyak penduduk Indonesia kan, populasi Indonesia. Tahun 2025 yang sebentar lagi ini udah meningkat berapa persen nih kita lihat? Hampir 3%. Pertambahan penduduk lansia. Apalagi di tahun 2035-2045 itu 19 atau hampir 20%. Hampir 1/5 dari penduduk Indonesia itu nanti lansia. Bayinya mungkin udah berkurang. Kelompok kalian, kalau lagi zaman saya orang tua melahirkan itu anaknya teh 5, 6, 12 gitu kan ya.
Kalian mana ada yang melahirkan 4 kali aja mungkin mikir. Ada yang mau punya anak 6 atau 12 gitu kan. Udah berpikir sehingga dengan jumlah kalian kelahiran menurun, maka usia-usia muda udah mulai berkurang, sementara usia tua ya bertambah gitu kan. Tetapi nah dengan pertambahan penduduk lansia, sebenarnya ini harus menjadi perhatian dan pemikiran di Kemenkes itu. Makanya Kemenkes juga udah mulai tuh ada puskesmas santun lansia gitu ya. Kemudian di rumah sakit maupun kebijakan yang harus ada di mall, misalnya pelayanan ya untuk lansia harus ada kamar mandi khusus untuk lansia yang ada pegangannya, yang ada masuk dengan pakai kursi roda. Kemudian misalnya tangga itu ada tangga lurus gitu yang enggak bertingkat. Itu adalah dalam rangka ini tadi santuy lansia kan, santun sama lansia gitu, dan memberikan pelayanan. Karena apa? Semakin kesini lansia semakin banyak. Dulu lansia mungkin di rumah aja, tapi sekarang kan nggak gitu. Kita itu sebagai anak muda, sebagai anak, sebagai cucu, ya berikanlah pelayanan pada orang tua itu sebaik-baiknya. Kalau kalian suka jalan ke mall misalnya, coba perhatikan yang suka ada lansia yang didorong gitu, itu masih banyakkan orang matanya sipit ya enggak? Kebayang enggak? Matanya sipit. Kenapa? Maaf ini ya, orang Cina Konghucu, dia kayaknya nggak ada dalil, nggak ada hadisnya bagaimana menghargai orang tua gitu kan, jadi situ tuh. Tetapi mereka itu betul-betul bagaimana sikap terhadap orang tua. Jadi kalau di jalan dibawa, didorong, diajak jalan-jalan seminggu sekali. Kita taruh di pojok di rumah, kamarnya di belakang. Alasannya apa? Biar deket ke kamar mandi. Biar kalau ada tamu nggak bau pesing kecium ke depan. Kan gitu. Nah, lemes banget. Saya udah lansia nih, udah takut merasakan seperti itu gitu kan. Walaupun saya di kamar belakang memang saya ngambil karena kamar belakang saya lebih luas dibandingkan kamar anak saya gitu kan. Tapi memang benar sih alasannya biar dekat ke kamar mandi. Jadi kalau mau pipis malam-malam ke kamar mandinya dekat. Tapi maksudnya itu bagaimana menghargai, melayani terhadap lansia. Penghargaan terhadap lansia kalau ditinjau berdasarkan ras, itu orang Jepang itu lebih menghargai orang tua dibandingkan dengan mungkin ya kita ini nih, bagaimana terhadap sikap kita orang tua. Padahal itu sudah diajarkan 14 abad yang lalu. Ya, Rasul itu Nabi Muhammad dengan ajarkan seperti itu. Ya. Nah, ini terkait lagi kembali ke masalah. Ini dengan bertambahnya lansia, kenapa ini macet lagi? Kayaknya mentok nih, nggak bisa. Bisa nggak sih? Ngomong-ngomong ada yang mau ditanya? Halo, yang A, gimana? Bangun nggak? Tidur. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Lanjut? Lanjut tapi nggak bisa lanjut nih. Bangun sini, siapa? Aduh. Asrap dong. Jadi nggak mau geser. Kenapa tuh? Hujan? Stop share. Balik. Tahu deh nama. Kalau ditanyakan, kenapa sih kok lansia sekarang semakin banyak? Itu kira-kira jawabannya apa? Hah?
Apa? Naik lah. Lansia tambah banyak karena angka kelahiran menurun. Mana naik? Ya kalau kelahiran menurun, lansianya dari doang begitu aja dari kemarinnya, begitu kan? Atau mungkin bicaranya bukan angka kelahiran tapi apa? Angka kematian. Kalau dulu mah kematian usia 50, usia 40 daripada koit. Nah, sekarang mah usia 60, 70 masih hidup aja. Gitu kan? Terus sehingga angkanya menjadi tetap banyak. Raiso. Waduh. Halo, benar. Terus lagi apa lagi? Apa lagi? Selain tadi angka kematian menurun kan, sehingga jumlah lansia banyak. Aduh. Aduh. Namun jam berapa?